Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku. Di video kali ini aku bakalan bahas satu dari sekian banyak pertanyaan kalian yang paling banyak tanyakan, yaitu berapa sih gaji perawat atau perawat lansia di Jepang. Nah, video kali ini bukan bermaksud buat pamer atau sebagainya atau sejenisnya, tetapi lebih ke sharing. Dan video ini aku tujukan bagi kalian yang sedang berproses buat bekerja di Jepang, seperti teman-teman yang masih pelatihan, yang pengen tahu berapa sih jumlah gaji sebulan dan berapa sih jumlah pengeluaran beserta bonus yang didapat jika bekerja di Jepang. Nah, bagi kalian yang pengen tahu lebih lanjut, stay terus di video ini ya. Karena aku di Jepang bekerja sebagai perawat panti lansia, jadi aku bakal bahas spesifik mengenai berapa jumlah penghasilan sebulan yang aku dapatkan di tempat kerja itu, yaitu pekerjaan merawat pasien lansia. Jadi kita mulai. Dari jadwal kerja per bulannya ya. Nah, biasanya aku tulis jadwal seperti ini. Nah, jadwal sebulan itu jika satu bulan terdiri dari 30 hari, kita biasanya akan mendapat libur sebanyak 8 hari. Nah, schedule-nya itu, jadwalnya itu terdiri dari shift pagi, shift siang, dan juga bagi kalian yang sudah beberapa bulan bekerja dan dianggap sudah mampu, bisa memasuki shift malam. Untuk shift malam biasanya sebulan 3-4 kali. Kalau lagi musim dingin biasanya karyawan itu banyak yang sakit karena kena influenza, jadi ada tambahan jam kerja untuk menutupi orang-orang atau pekerja yang sakit. Nah, untuk bulan lalu aku shift malamnya itu sebanyak 6 kali. Biasanya 3-4 kali aja. Jadi begitu. Nah, kita mulai dari basic salary ya. Untuk basic salary biasanya sekitar mulai dari 14 emang sampai mungkin ada yang dapat 18 emang. Tapi kalau di tempat aku kerja, aku dapat basic salary-nya yaitu 16 emang. 16 emang itu kalau dirupiahkan, kita pakai rate 125 ya, karena ini rate yang paling stabil. Kalau dirupiahkan yaitu sebesar 20 juta rupiah. Apakah gajinya itu ya aja, nggak ada tambahan lainnya. Nah, untuk shift malamnya, per satu kali shift malam, kalau di tempat aku kerja, lagi-lagi di tempat aku kerja ya teman-teman, tempat aku kerja, per satu shift malamnya ada tambahan sebesar 4.000 yen, yaitu sebanyak 500.000 rupiah. Jadi kalau shift malamnya 3-4 kali, kalian bisa jumlahin sendiri. Tambahannya sekitar 2 juta rupiah. Nah, kalau kita memenuhi jadwal sesuai dengan yang diberikan, misalnya kita dapat 22 kali jadwal, 22 jadwal kerja itu kita masuk penuh, tidak ada yang absen, biasanya ada tambahan kalau di tempat aku kerja sebanyak 5.000 yen. 5.000 yen itu kalau dirupiahkan sekitar 625.000. Nah, aku kurang tahu ini kalau di tempat kerja yang lain di Jepang apakah ada juga tambahan jika kalian memenuhi shift itu atau enggak, aku nggak tahu. Yang jelas tempat kerja aku ada, tapi biasanya ada sih, karena ini akan membuat kerja itu disiplin. Kan rugi banget kalau kehilangan 625.000 hanya dengan sekali nggak masuk kerja gitu. Terus apakah itu aja? Enggak, kita ada tunjangan. Nah, tunjangan ini di setiap tempat kerja pasti beda-beda. Misalnya di tempat kerja aku dikasih tunjangan rumah, tunjangan apartemen.
Tunjangan apartemen ini biasanya ada yang tempat kerja setengah, kita setengah, ada yang full tempat kerja semua, ada yang full kita bayar semua. Jadi itu tergantung tempat kerja, lagi-lagi itu tergantung tempat kerja kita. Nah, kalian bisa lebih teliti lihat di kontrak kerja di awal. Jadi kalau misalnya full kita yang bayar tapi gajinya besar sih nggak apa-apa. Tapi kalau apartemen kita full yang bayar tapi gajinya kecil, nah itu boleh dipikir-pikir lagi. Karena untuk apartemen di Jepang, walaupun di desa itu kira-kira sekitar 3.500.000-an. Nah, tunjangan rumah di tempat kerja aku dia kasihnya 6.500, yaitu sekitar 800.000 dari keseluruhan biaya apartemen. Nah, ada juga tunjangan lainnya. Kalau tunjangan lainnya ini aku rasa khusus buat kita pekerja kaigo atau pekerja di tempat perawatan lansia. Ya, kalau bulan lalu ini biasanya tunjangannya setiap bulan beda-beda. Kalau bulan lalu aku dapat tunjangan sekitar 2 mang yen, kalau dirupiahkan 2.500.000. Nah, sekiranya untuk pemasukan semuanya segitu. Nanti aku jumlahin di terakhir berapa sih bersihnya yang bisa kita dapat. Sekarang aku bakal kurangi tax. Pajak-pajaknya itu yang pertama ada Kenko Hoken. Kenko Hoken itu adalah kayak BPJS ya kalau kita sebut, karena di Jepang itu kita wajib punya Kenko Hoken. Kalau berobat ke klinik, ke rumah sakit, kita hanya bayar 30% dan sisanya itu diambil dari Kenko Hoken ini. Kenko Hoken ini kayak BPJS itu jadi dia yang bayar 70, kita yang bayar 30% aja. Kenko Hokennya untuk bulan lalu aku kena 9.661 yen atau sebanyak 1.200.000. Terus ada lagi potongan Nenking. Nenking itu kayak Nenking itu sebenarnya wajib kita bayar nanti kalau udah selesai kerja 5 bulan setelah pulang ke Indonesia. Kalau nggak salah kita bisa cairin ini, jadi semakin banyak Nenking yang kita bayar nanti setelah pulang ke Indonesia, semakin banyak uang yang kita bisa dapat. Nenking ini bulan lalu aku bayar sekitar 1 mang 7.385 atau sekitar 2.200.000 rupiah. Potongannya banyak banget memang. Nah, satu lagi ada asuransi yang namanya Koyo Hoken. Koyo Hoken itu adalah asuransi tenaga kerja. Kayaknya kalau misalnya kita kecelakaan di tempat kerja kayak gitu-gitu bisa kita pakai ini, atau kecelakaan saat akan berangkat atau pulang dari tempat kerja. Itu bayarnya nggak terlalu mahal, yaitu sebanyak 681 yen, yaitu 85 ribuan. Nah, dari total semua asuransi yang kita bayar itu kira-kira potongannya sebanyak 3.500.000 rupiah. Setelah itu kita lagi ada kena pajak penghasilan sebesar 1.530 yen atau sebanyak 200.000, nggak terlalu mahal. Nah, jadi semuanya potongannya sebanyak itu. Jadi yang kita dapat, yang masuk ke rekening kita sebesar, karena lumayan aku bulan lalu itu yakingnya atau masuk malamnya 6 kali, dan juga ada zangyo. Zangyo itu adalah pertambahan jam kerja. Jadi aku dapatnya 19 mang 2.614 yen, yaitu sekitar 24 juta rupiah. Dari sekian banyak, dari semua pajak yang aku sebutin tadi, kalau di total semua pajak yang dikenakan dari penghasilan kita yaitu sebesar 4.500.000 rupiah. Setelah gaji total, setelah dipotong pajak semuanya, masih sisa sekitar
24 juta rupiah. 24 juta rupiah inilah yang akan masuk ke rekening kita. Apa uang 24 juta rupiah ini adalah uang free? Enggak. Jadi ada pengeluaran yang harus kita bayarkan lagi. Pertama, uang apartemen atau rumah, gas, air, telepon, dan listrik. Uang apartemen ini lagi-lagi aku sebutin, tiap daerah berbeda, tiap tempat kerja berbeda, ada yang mereka mau bayarin, ada yang kita bayar sendiri, ada yang setengah-setengah. Itu tiap tempat kerja beda-beda. Kalau di tempat aku bayar apartemennya yaitu sekitar 3.125.000. Apartemennya itu satu apartemen sendiri. Terus bayar gas sekitar 600.000. Bayar gas ini lumayan mahal. Yang paling mahal itu di bulan 12 atau saat-saat memasuki musim dingin. Biasanya gas ini kita pakai buat mandi air panas, berendam di air panas, karena nggak mungkin pas lagi musim dingin kita pakai air dingin. Jadi pas musim dingin itu pengeluaran gas akan jauh lebih banyak dari bulan-bulan atau musim-musim lainnya. Terus karena kita juga kalau musim dingin itu sering berendam di air panas, saking dinginnya udara di luar, pulang dari kerja pasti mandi dan berendam air panas. Bayar air juga akan mahal. Bayar air juga sekitar 600.000 rupiah. Nah, terus kita bayar listrik. Bayar listrik ini tergantung kalian pakainya listriknya buat apa aja. Kalau musim dingin lagi-lagi bayar listrik pasti mahal karena kita pakai penghangat ruangan, AC, tapi AC yang panas. Terus juga pakai ini Shikimoku, itu kayak selimut yang dicolokin gitu biar hangat. Jadi karena selimut biasa aja nggak cukup kalau di musim dingin. Terus yang lainnya kayak kulkas, TV, sama mesin cuci kan itu setiap musim juga kita pakai. Biasanya pengeluaran listrik di musim dingin itu sekitar 300-500.000 rupiah. Ditambah lagi pengeluaran buat telepon. Jadi ini aku ada tips sedikit buat kalian. Pengeluaran telepon itu kalian harus cari benar-benar dulu, pilih benar-benar dulu yang mana yang murah. Jadi kalian juga jangan salah, sampai di awal tuh jangan sampai salah pilih. Misalnya kalian udah pilih yang mahal, terus di pertengahan pengen berhenti. Itu bisa-bisa aja sih kalian buat berhenti, tetapi nanti kalian harus bayar karena tidak memenuhi 2 tahun. Jadi setiap kita di Jepang itu ada peraturan kita pakai jasa telepon itu, jasa internet itu minimal 2 tahun. Kalau nggak gitu kita harus bayar backing. Backing itu adalah pemutusan kontrak. Kita bayar biasanya sebanyak 1 mang, yaitu sekitar 1.250.000. Jadi benar-benar hati-hati banget buat kalian dalam memilih jasa internet dan jasa telepon yang bakal kalian gunain. Dari semuanya itu pengeluaran air, gas, listrik rumah itu sebanyak 4.975.000, sekitar 5 juta rupiah lah. Nah, apakah segitu aja? Enggak. Gimana dengan makan, jalan-jalan, shopping? Belum bisa dihitung. Jadi tadi jumlah penghasilannya yaitu sebanyak 24 juta yang masuk ke rekening kita. Dikurangi dari pengeluaran wajib, air, gas, listrik, rumah sebanyak 5 juta. Jadi sisanya tinggal 19 juta. Dari 19 juta itu sepintar-pintarnya kalian buat ngatur keuangan. Makan, jalan-jalan, dan shopping itu tiap orang beda-beda. Kalau misalnya buat makan aja, kalian mau makan di luar, mau masak di rumah, itu terserah kalian. Kalau mau masak di rumah biasanya jauh lebih irit. Bisa kalian gunain 2 juta rupiah buat makan. Kalau misalnya kalian mau masak di rumah itu udah
menu makanan yang beraneka ragam dengan buah-buahan sesuka kalian, kayaknya udah bisa banget. Tapi kalau misalnya kalian makan di luar, sekitar 3 juta itu harus kalian punya. Jadi dari 19 juta tadi, kalian kurangi 3 juta buat biaya makan, yaitu masih sekitar 16 juta. 16 juta itu pakailah 1 juta buat shopping, beli baju, beli make up dan segalanya di Jepang karena diskonnya banyak banget. Nah, sekitar 15 juta. 15 juta itu aku kayak 15 juta itu udah bersih sebersih-bersihnya kalau kalian nggak ada tambahan beli apa-apa lagi. Terus kita lanjut ke masalah bonus. Nah, bonus di Jepang itu dibagi jadi 2. Bonus musim dingin dan bonus musim panas. Biasanya bonus musim panas itu adanya di bulan 6 atau bulan 7, sedangkan bonus musim dingin itu adanya di bulan 12. Nah, kalau kita pekerja perawat panti lansia biasanya dapat di bulan 6 dan bulan 7 itu beda-beda, dan di bulan 12. Bulan 6 kalau di tempat aku kerja itu aku dapatnya dari pemerintah, dari kabupaten gitu. Kabupaten ya? Dari kabupaten, pemerintah kabupaten, dan di bulan 7-nya itu dari tempat kerja. Sedangkan di bulan 12 itu adalah dari tempat kerja. Untuk bonusnya ini tiap tempat kerja beda-beda. Ada yang mereka ngasih bonus 1 bulan gaji, 2 bulan gaji, 3 bulan gaji. Ada juga yang mereka menyertakan di kontrak kerja pertama kita. Bonus ada, tapi dia nggak menyertakan nominalnya. Nah, biasanya kalau yang nggak nyertain nominalnya itu, kita akan membuat tujuan selama 6 bulan. Apa yang akan kita capai. Nah, dari misalnya dibagi jadi 3, kita disuruh buat 3 tujuan yang akan kita capai selama 6 bulan. Nah, yang bertugas untuk memberi nilai ini adalah kepala ruangan. Kalau kepala ruangannya memberi nilai yang tinggi, kita akan dapat bonus yang tinggi. Kalau dia dapat ngasih nilai rendah atau sama dengan kita belum mencapai target yang kita buat, kita akan dapat bonusnya juga rendah. Jadi buat kalian yang tipe bonusan target, kalian harus berpikir apa yang bisa kalian capai selama 6 bulan. Kalau misalnya bener-bener aduh kayaknya nggak bisa deh dicapai dalam 6 bulan, mending jangan dipakai buat target, karena kalian tidak akan mendapatkan bonus dengan nilai tinggi. Nah, segitu pembahasan mengenai gaji, bonus, dan biaya hidup sebulan selama di Jepang. Nah, sekarang aku bakal kasih beberapa tips buat kalian untuk memilih tempat kerja. Pertama, tempat kerja kalian itu di mana, di kota atau di desa, gajinya sesuai atau tidak. Yang kedua, dia ngasih bonus atau enggak. Yang ketiga, apartemennya dibayarin atau enggak. Ketiga itu benar-benar harus kalian pertimbangkan. Kalau misalnya di kota tapi gajinya kecil, apartemennya bayar sendiri, out. Jangan pilih tempat itu. Dapatnya di desa tapi gajinya kecil pun tapi apartemennya dibayarin, ada bonusnya, mending pilih yang ini. Jadi kalian mesti benar-benar teliti, lihat kontrak kerja. Meskipun gajinya tiap bulannya gede, tapi tempat tinggalnya bayar sendiri dan gak dapat bonus, mending pilih yang kecil tapi tempat tinggalnya dibayarin dan dapat bonus. Jadi sekian yang bisa aku share mengenai berapa jumlah gaji, bonus, beserta jumlah pengeluaran sebulan yang kita keluarin di Jepang. Semoga video yang aku buat ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan share juga, siapa tahu video ini bermanfaat buat teman-teman atau keluarga kalian dan orang-orang di sekeliling kalian. Terima kasih.